Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita sampai saat ini masih diberikan umur sampai ke awal malam Ramadan ini. Dan insya Allah malam ini kita akan memulai sholat tarawih. Mudah-mudahan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi, Asep Ruder, selama ini sering berbicara, buat status, video, live. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kata-kata kekurangan, kekhilafan, dan semua kesalahan saya selama ini kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan sudi kiranya sahabat-sahabat memberikan pintu maaf, membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, agar supaya kita saling memaafkan antara sesama anak Adam, sehingga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu Allah terima dan tidak ada penghalang bagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang yang sangat penting, maka mari kita bersolawat terlebih dahulu agar supaya kita semuanya diberkahi, diberahmati, dan diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Ada seorang habaib keturunan Rasulullah, seorang ulama yang sangat dahsyat luar biasa dari Hadrul Maut, menyatakan bahwa siapa yang mendakwahkan sholawat, mengistiqomahkan sholawat, mengajak orang-orang lain untuk bersolawat, maka Rasulullah akan mencintainya luar biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru aghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad,
يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور فالتفت منه البدور فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Maka mari kita minta ampun selama bulan Ramadan ini. Diampuni segala dosa-dosa kita yang banyak. Siapa yang tidak punya dosa dalam kehidupan ini? Adakah yang berani mengacungkan tangannya, merasa diri suci, merasa diri nggak punya kesalahan dan kekhilafan, merasa diri bisa menjaga mata, telinga, lisan, tangan dan kaki serta pikiran serta hati? Adakah yang berani menyatakan gak punya dosa? Semua kita punya dosa, sahabat. Baik yang ringan, yang sedang, yang berat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan tempatnya kita mohon ampun, maka akan diampuni. Senangnya, bahagianya kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka akan diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian bulan Ramadan adalah penuh dengan rahmat. Maka dari itu sebarkan oleh kita kasih sayang di dalam medsos, langsung ke orangnya. Kita tebarkan kasih sayang, rasa kasih, cinta kepada sesama makhluk Allah. Kita berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, minuman, apalagi takjil. Siapa yang memberikan makan ataupun minuman saat buka puasa, maka yang berikan makanan dan minuman itu akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, berbuka puasa itu. Masya Allah. Bayangkan, kalau ada 10 orang berarti 10 pahala puasa kita dapatkan. Kalau ada 100 orang, ada 100 pahala puasa kita dapatkan. Kalau kita memberikan makan, minum, walaupun apapun itu, mau kurma, mau nasi, subhanallah, itu menjadi pahala puasa kita tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan pahala puasa tersebut. Masya Allah. Yang ketiga, Ramadan itu adalah bulan penuh obral pahala, sahabat. Obral pahala bagaimana? Kita sekarang di luar Ramadan, sholat maghrib tadi, pahalanya 27 derajat. Kalau sendirian satu pun, kalau betul syarat rukunnya, kalau tidak berjamaah, itu dapat 1 pahala. Itu pun kalau betul Al-Fatihahnya, syarat rukunnya, wudunya betul, ceboknya betul. Ketika kita ceboknya enggak betul, maka wudunya pun tidak sah. Ketika wudunya tidak betul, maka sholatnya pun tidak akan betul. Maka kita perbaiki. Usia berapapun kita, jangan malu-malu untuk belajar bagaimana cebok yang betul, bagaimana wudu yang benar, bagaimana ketika kita ngantar anak kita SD, kemudian TK, kemudian TPA, madrasah, kita sambil dengarkan para orang tua.
Wahai para orang tua, jangan sampai kita mengantar anak kita disia-siakan. Kita sambil mengantar anak kita sambil menyerap ilmu daripada ustadz, daripada ustazah, daripada guru, sehingga kita ke rumah. Jangan anak kita sedang belajar tentang wudhu, orang tuanya nggak betul wudhunya. Anak kita belajar tentang cebok yang betul, kita malah ngomong, malah gibah, malah ngobrolin orang antara sesama yang mengantar. Jangan mau ditipu oleh setan. Kita tetap belajar di situ, dengarkan ustazah dan ustadznya menyampaikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi orang yang ilmunya nambah, kita pun yang nganternya ilmunya nambah, sehingga kita niatkan untuk menambah ilmu. Ketika kita mengantar anak dapat 2 pahala menambah ilmu, yang kedua pahala mengantar anak untuk mencari ilmu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan Ramadan, sholat yang satu ganjarannya ketika tidak berjamaah, maka di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bahkan bisa tak terbatas. Bacaan Al-Quran 1 hurufnya dibalas 10 kebaikan oleh Allah di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, baca 1 huruf dikalikan 70, dikalikan 10, berarti udah 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi pahala wajib dilipat gandakan 70 kali, dan pahala sunnah itu sama dengan pahala wajib. Maka sedekah perbanyak, maka sholawat perbanyak. Allahu Akbar. Kita sholawat di bulan selain bulan Ramadan 1 kali dibalas 10 sholawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan dibalas berapa? 10 kali 70, 700 kali. Subhanallah. Kalau ditambah lagi pada saat kita di bulan Ramadan, kemudian kita berbuat baik, baca Quran dalam kondisi dakwah. Niatnya kita dakwah ketika kita mau keluar rumah, dagang, bisnis, usaha, kerja, apapun yang akan kita lakukan, niatkan untuk berdakwah, maka bukan 700 kali lipat, tapi 700 dikalikan 700.000 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Allah memberikan promo di bulan Ramadan ini. Maka umatnya Nabi terdahulu panjang-panjang umurnya. Umatnya Nabi Musa 1000 tahunan lebih. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad 60, 70, 80 tahun, 90 tahunan. Tetapi 70 tahun juga itu bisa mengalahkan pahala orang yang diberikan umur 1000 bahkan 2000 tahun lebih. Pada saat bulan Ramadan ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, di malam tersebut Lailatul Qadar nanti, kita sungguh-sungguh dari mulai awal, kita niatkan pagi, siang, sore, malam, kita ikutin cara Rasulullah. Makan, ikutin cara makannya Rasulullah. Minumnya cara minum Rasulullah, tangan kanan. Kemudian pakai tangan, gak usah pakai sendok. Niatkan ngikuti sunnah Rasulullah. Ketika mau makan, mau minum, ingat kepada Allah, baca bismillah. Tidurnya tidur cara Rasulullah, miring ke kanan. Kemudian sebelum tidur kita wudhu. Kemudian kita pipisnya cara Rasulullah SAW, jongkok. Kalau laki-laki jongkok, apalagi perempuan. Kemudian sesudah itu bersahabat cara Rasulullah, berteman cara Rasulullah, berbisnis cara Rasulullah. Nah, selama sebulan itu kita digembleng. Kemudian kita latihan dakwah terus, dakwah mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. Medsos kita gunakan untuk berdakwah. Selama bulan Ramadan itu kita habiskan untuk berdakwah. Jangan pakai mengeluh, dipakai untuk bersyukur. Bikin video yang banyak, sahabatku. Itu video-video yang baik itu akan menjadi saksi kita di akhirat nanti, sahabatku. Tapi video yang buruk membuat orang lain jauh dari Allah, maka juga si video itu akan menjadi saksi keburukan buat kita semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ibu Lia dari Jakarta Timur, waalaikumsalam. Dari Pak Rustam, ada ibunya Manis Ngawi, waalaikumsalam. Maaf lahir batin, sama-sama Ibu Indi
Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Ibu Dini, assalamualaikum. Kang Asep, waalaikumsalam. Semoga kita semua disehatkan untuk bisa menjalani ibadah puasa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Dini dan keluarga dan di Ciamis mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Samsiani, Bu Ratu, Pak Haji Rudianto, masya Allah dari Jambi, barokallah. Kemarin katanya sedang kurang sehat, sekarang insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah sembuhkan, dan kita berjumpa lagi besok tanggal 22 kita SLC lagi, insya Allah 4 hari 3 malam di bulan Ramadan. Kita niat mendakwahi diri sendiri, kita itikaf di masjid di pesantren 4 hari 3 malam insya Allah Pak Haji Rudianto ya, bersama tim dari Jambi. Bu Yeni, Bu Herlina, barokallah. Pak Irfan, Bu Dewi Yuni, ada Ibu Tuti, Bu Layatul Ridho, Pak Layatul Ridho, ada Bu Hayatun Nupus. Assalamualaikum. Gimana kabar? Saya nggak minder, takut sholat. Gimana Kang biar saya nggak minder, takut sholat tarawih di masjid? Minder itu menghina Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang nyuruh sholat tarawih siapa? Allah. Dan bagi wanita itu nggak wajib sholat tarawih di masjid. Ya, mau sholat tarawih nggak di masjid nggak apa-apa, di rumah aja Bu. Kalau ibu di rumah aja nggak apa-apa. Ya, cukupkan makannya, air panisnya ya. Insya Allah Allah berkahi, Allah sehatkan kita semuanya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Taruna Fadel, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bapak. Semoga kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni segala dosa kita, diberikan keberkahan, ketentraman, ketenangan jiwa, dan diharmoniskan rumah tangga kita. Serta yang sedang diuji dengan penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi, Allah berikan keberkahan rezekinya dan melimpah. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberikan keberkahan, dimudahkan, serta disehatkan lahir batinnya. Anak-anak yang kita cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita anak-anak yang taat, soleh, dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya. Ini saya sambil di klinik ya, sambil dinas jaga di klinik, bagian jaga. Ini oksigen, sahabat oksigen. Oksigen ini, jadi kita bersyukur kita masih bisa diberikan nafas gratis oleh Allah, gak usah beli. Nih satu gini ini mahal sahabatku. Ya, kalau di rumah sakit mahal sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang hipertensi ya, sekarang banyak. Jadi satu, senyum aja. Senyum, kemudian bersyukur, kemudian minta ke Allah memaafkan. Kita maafkan kesalahan orang lain. Insya Allah tensi kita gak pernah naik melumbung tinggi. Senyum, dijamin ini, saya jamin. Gak usah pakai obat, dijamin. Saya jamin ya. Senyum, ridho semua apapun yang terjadi, kemudian maafkan kesalahan orang lain. Gak pernah tensi akan naik kita. Gula darah kita akan netral, normal. Paling rendah cukup minum air manis dan nasi sahabatku. Dan akan terhindar dari penyakit-penyakit yang psikosomatis seperti kista, myom, cancer, asam lambung, vertigo. Kenapa? Ridho dengan ketentuan Allah, kemudian kita lakukan kebaikan hanya mengharap ridho dan penilaian Allah, dan kemudian kita serahkan semuanya yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makhluk yang lemah, kita tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mampu apa-apa. Jangan sok bisa, sok tahu, sok pinter, sok hebat. Jangan. Allah yang menguasai diri kita, Allah yang mengurus kita. Kita hidup ini tahu beres aja dalam hidup ini, tapi kita wajib ikhtiar, lakukan yang baik-baik. Kemudian sholawat perbanyak. Pada saat Ramadan nanti biasanya kan 1000 sehari. Nanti mudah-mudahan kita programkan 2000 kali sholawat per hari. 2000 kali sholawat per hari kita programkan, dan kita mohon kepada Allah. Mohon apa hajat kita, mohon kepada Allah dengan wasilah sholawat itu. Insya Allah Allah tentramkan hati kita. Pak Ebot, barokallah. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Eko Racing, waalaikumsalam.